Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rifan Sarizal, selaku moderator yang akan memandu presentasi dari kelompok 12. Mungkin sebelum presentasi ini dimulai, bisa diperkenalkan dulu anggota dari kelompok 12. Hai, nama saya Muhammad Sultan Afifuddin dengan NIM lahir 625. Saya Jagat Bersyukur dengan NIM akhir 598. Saya Riki Setan Pengesti dengan NIM akhir 615. Saya Reza Ridiva dengan NIM akhir 649. Yuk, bisa dilanjut untuk presentasinya. Baik, untuk yang pertama adalah consumer behavior. Perilaku konsumen mengacu pada tindakan dan keputusan yang dibuat oleh individu saat membeli barang atau jasa. Ini mencakup faktor seperti motivasi, preferensi, persepsi, dan sikap terhadap produk dan merek. Next. Kemudian yang kedua adalah electronic e-commerce. Perdagangan elektronik atau yang dikenal dengan e-commerce mengacu pada pembelian dan penjualan barang atau jasa menggunakan sarana elektronik seperti internet atau perangkat seluler. Ini dapat mencakup pasar online, situs web e-commerce, dan aplikasi seluler. Next. Kemudian yang ketiga ada strategi saluran. Strategi saluran mengacu pada metode dan pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk mendistribusikan produk atau jasa mereka kepada konsumen. Ini dapat mencakup penjualan langsung, distribusi, retail, atau saluran e-commerce. Next. Secara bersama-sama, ketiga area ini sangat penting bagi bisnis untuk dipahami dan dimanfaatkan agar dapat mencapai dan menarik minat konsumen, meningkatkan penjualan, dan pada akhirnya memperluas bisnis mereka. Sebagai contoh, pemahaman terhadap perilaku konsumen dapat memberikan informasi untuk strategi perdagangan elektronik dan saluran, membantu perusahaan menargetkan audiens tertentu dan mengoptimalkan saluran penjualan mereka untuk memaksimalkan pendapatan. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu berbagai proses afektif dan kognitif dapat didiskusikan dalam kaitan dengan toko retail. Namun kami akan fokus pada dua variabel utama yang menjadi perhatian manajerial di tingkat retail. Yang pertama yaitu story image. Untuk tujuan kami akan memperlakukan citra toko sebagai apa yang dipikirkan konsumen tentang toko tertentu. Ini termasuk persepsi dan sikap yang didasarkan pada sensasi stimulus terkait yang diterima melalui panca indera. Secara operasional, store image umumnya dinilai dengan menanyakan kepada konsumen seberapa baik atau seberapa penting berbagai aspek operasional toko retail. Selanjutnya yaitu store atmosphere. Robert Donovan dan John Rossiter berpendapat bahwa atmosfer toko melibatkan pengaruh utama dalam bentuk keadaan emosional di dalam toko yang mungkin tidak sepenuhnya disadari konsumen saat berbelanja. Dengan demikian, banyak studi terkontrol gagal menemukan atmosfer toko yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku, karena keadaan emosional ini sulit diungkapkan oleh konsumen. Selanjutnya yaitu perilaku pendekatan mengacu pada bergerak menuju, dan perilaku menghindari mengacu pada menjauh dari berbagai lingkungan dan rangsangan. 4 jenis perilaku pendekatan atau penghindaran terkait dengan toko retail. Yang pertama yaitu pendekatan dan penghindaran fisik yang dapat dikaitkan dengan menyimpan patronase pada tingkat dasar. Pendekatan dan penghindaran eksplorasi yang dapat dikaitkan dengan pencarian di dalam toko dan paparan penawaran yang luas atau sempit. Selanjutnya yaitu pendekatan dan penghindaran komunikasi yang dapat dikaitkan dengan interaksi dengan staf penjualan dan staf lantai. Selanjutnya yaitu pendekatan dan penghindaran kinerja dan kepuasan yang dapat dikaitkan dengan frekuensi belanja berulang serta penguatan waktu dan pengeluaran uang di toko. Selanjutnya yaitu tanda dan informasi harga. Tanda-tanda di dalam toko untuk berguna untuk mengarahkan konsumen ke barang dagangan tertentu dan untuk menawarkan manfaat produk dan informasi harga. Yang pertama yaitu harga mempengaruhi penjualan lebih dari tipe tanda. Yang kedua pada harga reguler.
Penambahan tanda harga tidak akan meningkatkan penjualan, namun saat barang sedang diobrol, tanda harga akan meningkatkan penjualan. Yang ketiga yaitu tanda-tanda manfaat meningkatkan penjualan, baik pada harga biasa maupun harga obral, tetapi pada tingkat yang lebih tinggi saat barang tersebut diobrol. Katalog and direct mail purchase. Sebagian besar konsumen akrab dengan katalog dan surat-surat langsung lainnya, serta brosur yang dikirim ke rumah mereka untuk menyajikan barang dagangan dan meminta pesanan. Dengan meningkatnya keluarga, berpenghasilan ganda, dan kebutuhan umum konsumen untuk menghemat waktu. Selanjutnya yaitu strategi konsumen untuk bursa elektronik dan toko. Untuk sebagian besar produk, konsumen dapat menggunakan pertukaran elektronik dan toko tradisional untuk berbelanja dan membeli. Konsumen memiliki 4 strategi yang dapat mereka gunakan untuk melakukan pertukaran yang melibatkan dua mode pembelian ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu metode pertama, itu konsumen dapat berbelanja dan membeli secara elektronik, melakukan pertukaran elektronik murni, misalnya konsumen sedang mencari buku untuk dibaca di pantai dan memutuskan untuk online dan memesan novel. Dia mulai dengan Amazon.com dan memeriksa buku terlaris dan rekomendasi, lalu pergi ke Barnesnoble.com dan melakukan hal yang sama. Dia mencatat bahwa Da Vinci Code oleh Don Browns aktif daftar buku terlarisnya. Dia kemudian memeriksa Booksomalian.com, Well.com, dan OneboxStreet.com. Dia menemukan bahwa Amazon.com memiliki harga terendah untuk Browns, memesannya dan beberapa nilainya, dan menggunakan opsi belanja sekali klik dan membayarnya, dan biaya pengiriman yaitu $3 ditambah 0,99 per buku dengan kartu masternya. Dalam hal ini, seluruh urutan belanja dan pembelian dilakukan secara elektronik. Untuk beberapa produk seperti buku, CD, dan komputer, pertukaran elektronik seperti ini biasanya terjadi. Next. Strategi ketiga yang dapat digunakan konsumen melibatkan pengumpulan informasi secara online dan kemudian pergi ke toko atau dealer fisik untuk melakukan pembelian. Konsumen dapat mengumpulkan informasi tentang produk di web produsen, dealer, dan layanan pemeringkatan. Mereka dapat melakukan perbandingan belanja di situs-situs seperti consumersports.org, deja.com, dan productopia.com. Konsumen dapat meneliti mobil di web, termasuk data biaya dan harga dealer. Lalu pergi ke dealer dan menawar dengan harga murah. Seorang konsumen dapat memperoleh informasi tersebut dari atmos.com atau audible.com. Ini adalah penggunaan utama internet oleh konsumen dan telah menurunkan markup rata-rata dealer mobil. Next. Strategi terakhir yaitu konsumen dapat berbelanja dan membeli di toko tanpa menggunakan internet sama sekali. Ini adalah strategi umum untuk barang kenyamanan yang sering dibeli. Konsumen menjadikan evaluasi perdagangan elektronik dari konsumen sudut pandang. Next. Yang selanjutnya itu pertukaran elektronik konsumen dan pemasaran multi saluran. Itu hubungan internet untuk mengumpulkan informasi tentang produk dan merek serta pembelian telah berkembang peserta dalam beberapa tahun terakhir. Faktanya sebagai berikut. Next. Komoditas. Yang kami maksud dengan komoditas adalah sifat produk atau layanan yang ditawarkan kepada konsumen. Produk dan jasa yang berbeda bervariasi dalam wujud, mudah rusak, kasar, tingkat kestandarisasi, jumlah jasa diperlukan, dan nilai satuan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya yaitu condition. Kondisi mengacu pada keadaan saat ini dan perubahan yang diharapkan dalam lingkungan ekonomi, sosial, politik, dan hukum di mana perusahaan beroperasi. Informasi ini sangat penting dalam desain saluran karena saluran biasanya melibatkan komitmen jangka panjang oleh perusahaan yang mungkin sulit diubah. Next. Competition, ukuran kekuatan keuangan dan pemasaran dan pangsa pasar pesaing perusahaan menjadi perhatian utama dalam merancang strategi pemasaran yang efektif. Untuk keputusan saluran, isu utama adalah bagaimana pesaing utama mendistribusikan produk dan bagaimana sistem distribusi mereka mempengaruhi konsumen. Next. Coverage. Cakupan istilah memiliki dua arti terpisah dalam strategi saluran. Pertama adalah gagasan bahwa jarang setiap anggota pasar sasaran terpilih menerima cakupan pemasaran yang memadai untuk mengadakan pertukaran karena pertimbangan biaya, bahkan perusahaan barang konsumen besar pun sering sekali tidak mampu mendistribusikan produknya di gerai yang tidak melayani populasi yang relatif besar. Next. Cukup sekian, terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok 12. Jika ada yang bertanya mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman, atau langsung tanya di grupnya, gak apa-apa. Sekian presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.